Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang kemarin. Setelah kita membuat kita menambahkan data, membuat ID secara random, menampilkan data beserta ID dan menampilkan seluruh data. Kali ini kita akan membuat bagaimana kita akan menghapus data yang telah kita buat. Nah, jadi seperti biasa kita ke file hp.js. File hp.js ini kita akan membuat sebuah fungsi. Kita yang pertama, kita akan membuat sebuah fungsi. Biasanya mah gitu. Jadi pakai Hah? Dari kemarin ya ini Nah, jadi kira-kira seperti ini fungsi yang kita buat di hp.js. Kita import dulu agar nanti bisa kita gunakan di sini. Karena kita bisa membuat file baru dan menggunakannya di situ. Nah, jadi yang kita buat sebelumnya adalah fungsi. Kita membuat dengan namanya delete sebagai ID, kita berikan fungsi dengan parameter ID. Terus kemudian
eh, kita membuat sebuah const file fs read file sync check file. Ini kita membaca si check file ini dengan file system read file sync, kemudian tertampung di file. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat const data user parse file. Nah, di sini kita tuh mengubah JSON ke bentuk objek menggunakan JSON parse. Ini kita tampung di si const data ini, di variabel data ini. Nah, kemudian kita buat variabel filter data. Kemudian kita membuat variabel filter data yang merupakan hasil filter dari data di mana elemen-elemen dengan ID yang tidak sama dengan ID yang diberikan akan disertakan. Ini efektif untuk menghapus objek dengan ID tertentu dari data. Nah, jadi jika kita masukin ID, tapi kalau misalkan nggak sama, itu nanti bakal dihapus dari si objeknya itu. Nah, kemudian kita menggunakan if jika filter data memulai blok kondisional berarti apakah jurnal elemen dalam filter data ID kurang dari jumlah elemen data. Jika iya, berarti ada data yang dihapus. Kemudian di bawahnya adalah file system, file sync, check file, JSON string file, filter data. Nah, setelah kita menghapus data yang diinginkan tadi, data yang ingin kita hapus tadi, kemudian si objek itu kita ubah kembali menjadi JSON, kita menggunakan JSON stringify, kemudian filter data 0,2 ini untuk sebagai merapikan tulisan ketika dicetak nanti di sini. Kemudian console log sukses menghapus data ID dengan ID yang dimasukkan tadi. Nah, kemudian else jika si ID ini tidak terdaftar atau berada di data, maka konsol log yang keluar itu ID tidak ditemukan dan fungsi pun berhenti dijalankan. Nah, kemudian setelah kita menulis fungsi di sini, kita ekspor, kemudian kita membuat file baru lagi. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi juga. Ini bukan yang tentu itu mengalami kesalahan yang terbaik jadi kita tidak tadi yang ada begini banyak dari tangan sekarang kita masalah Nah, jadi di file delete.cs ini kita membuat sebuah fungsi seperti ini. Jadi di sini kita mengimpor dua fungsi yaitu delete by ID dan data question dari modul HP. Kemudian
kita menggunakan fungsi asinkron. Kita buat fungsi asinkron delete, di dalamnya parameternya kosong. Kemudian kita menggunakan fungsi data question untuk meminta input dari pengguna dengan pertanyaan, masukkan ID HP. Nah, keyword await ini digunakan karena kita berurusan dengan fungsi asinkron yang ini, dan ini memastikan jika pertanyaan ini belum dijawab, maka tidak akan melanjutkan ke baris berikutnya, yaitu di sini. Jadi sebelum ini diberikan input oleh user, maka tidak akan lanjut ke kode baris berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya kita memanggil fungsi delete by ID yang diimport dari file hp.js dengan melewatkan parameter ID yang telah dimasukkan oleh pengguna. Yang telah dimasukkan di sini, kemudian kita dimasukkan ke dalam fungsinya ini parameternya. Nah, terus kemudian kita tinggal memanggil fungsi yang telah kita buat ini. Setelah dimasukkan ke sini, maka otomatis ID tersebut akan dihapus di fungsi delete by ID yang telah kita buat yang berada di sini. Nah, coba kita buktikan apakah memang bisa. Jadi kita coba dulu. Masukkan ID, cari ID yang bakal kita ini ya. Di sini sukses menghapus data dengan ID 61563638. Maka sudah terhapus. Nah, yang ada ya, yang tadi yang dengan ID yang ada ini. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk mendelete. Dan di sini saya ingin coba menambahkan, karena di sini kayaknya kurang lengkap gitu ya. Saya ingin coba menambahkan di add dulu. Di add itu seperti ini. Baterai teman-teman. Terus kemudian kita Nah, jadi di sini saya akan mencoba menambahkan data baru. Coba terminal. Ini masukkan merek Anda. Galaxy 71 2020. Chipset Snap 70. Baterai HP 7000 saja, 8128. Oh, ada yang ini di sini. Oh, ternyata ROM itu bukan sebuah fungsi. Nah, jadi saya tuh lupa menjelaskan kemarin tuh yang di update ini. Yang ini kita coba update. Sebenarnya ID yang ingin diupdate. Kita coba masukin yang ini.
Nah, sini sudah tertera merek Samsung di data. Coba kita loncat. Modelnya Galaxy A71 tahun tahunnya kebalik sama chipsetnya. Nggak, berarti kita coba ganti tahunnya 2022, sedangkan chipsetnya Snap 12. Baterainya 7000, RAM-nya 8. Nah, chipset, baterai HP 7000, RAM-nya 8, ROM-nya 128, update hasil. Nah, di sini yang tidak kita isi adalah merek HP, model HP, baterai HP, RAM, dan ROM. Ini sesuai dengan yang sebelumnya, yang kita ubah tahun dan chipsetnya saja yang tertukar. Ini ketika kita tidak mengisi data pertanyaan atau inputan yang harus kita isi, kemudian kita lanjut ke selanjutnya, maka data yang ada di sini akan mengambil data yang sebelumnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Alasannya ada di sini. Nah, jadi penjelasannya itu di sini ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan di video yang update.js. Kira-kira seperti itu. Saya hanya ingin menunjukkan hasilnya saja. Jadi cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.